Shalom Aleichem. Haleluya. Pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan kembali. Kali ini materi khotbah saya akan saya beri judul Misteri Angka 153. Mari kita buka ayatnya di dalam kitab Yohanan pasal 21 ayat 1 sampai 4. Yohanan pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan dengan cepat untuk saudara. Yohanan 21 ayat 1 sampai 14 atau Yohanes. Demikian bunyinya. Sesudah hal-hal ini, Yesua menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias. Dan beginilah dia menampakkan dirinya. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus dan Natanael dari Kana, Galilea. Dan anak-anak Zebedeus dan dua orang lainnya di antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu. Dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesua berdiri di tepi pantai. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesua. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu dan kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Lalu murid yang Yesua kasihi itu berkata kepada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Maka mereka mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Simon Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia telanjang. Dan dia menceburkan dirinya ke danau. Dan datanglah murid-murid lainnya dalam perahu kecil itu, sebab mereka tidak jauh dari darat, melainkan kira-kira 200 hasta jauhnya sambil menarik jala ikan itu. Lalu mereka naik ke darat, mereka melihat api unggun yang tersedia, dan seekor ikan yang terletak di atasnya serta roti. Yesua berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap." Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar 153 ekor. Dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Yesua berkata kepada mereka, "Mari, sarapanlah." Namun tidak seorang pun dari para murid itu berani menanyai dia, "Siapakah engkau?" Karena mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Yesua maju dan mengambil roti serta memberikan kepada mereka. Demikian pula dengan ikan itu. Inilah untuk ketiga kalinya Yesua tampak oleh para muridnya setelah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di cerita ini dikisahkan saat Yesua sudah dibangkitkan. Ketika itu murid-murid rupa-rupanya kembali ke jalan hidup yang lama. Mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita. Mereka sudah lupa akan visinya sebagai penjala manusia. Oleh karena itu mereka
kembali ke kehidupan yang lama, yaitu sebagai penjala ikan. Ketika mereka mulai menjala, semalam-malaman mereka menjala ikan. Tetapi menurut kisah ini, ternyata mereka tidak mendapat apa-apa. Tidak satu tangkapan pun yang mereka temukan. Mereka pulang dengan lunglai. Mereka kembali ke darat. Tetapi ternyata di situ Yesua sudah berdiri. Dan Yesua bertanya, kamu dapat apa? Wah, aku enggak dapat apa-apa. Lalu Yesua berkata, sekarang tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu bukan malam hari, tetapi sudah pagi. Dengan ketaatan mereka membuang atau melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Dan ternyata mereka mendapatkan ikan begitu banyak. Bahkan dikatakan dalam kitab suci ini, ikan yang didapat itu bukan kecil-kecil tapi besar-besar. Dan di dalam jala itu mereka hitung ikannya ada 153 ekor. Saudara yang terkasih, cerita ini berhenti sampai di sini. Tetapi kisah ini sebetulnya mengandung satu makna, satu arti yang begitu mendalam. Apalagi jikalau kita bisa melihat misteri di balik angka 153. Yang di situ adalah ikan-ikan, saudara. Saya mencoba untuk melihat bagaimana tanggapan para pengkhotbah yang ada dalam dunia Kristen. Tentu mereka punya pandangan sangat berbeda dengan pola pandang kita yang sudah mengarah kepada pola Ibrani. Saya coba untuk mencari referensi dan mereka selalu berkata bahwa 153 ekor itu adalah simbol dari berkat yang besar. Selesai, hanya berhenti sampai di situ. Tetapi tidak demikian apabila kita mau melihat dari sudut pandang pola Ibrani. Namun demikian saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh melihat misteri angka 153 ekor ini, mari kita akan renungkan sejenak ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu kita melihat dimulai dari ayat yang kelima terlebih dahulu. Saya baca ulang, demikianlah bunyinya. Lalu Yesua berkata kepada mereka, hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun? Mereka menjawab kepadanya, tidak. Di ayat ini, saudara, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Tentu saudara tahu, Petrus atau Kefa itu adalah nelayan tulen. Dia betul-betul seorang nelayan yang ahli, seorang nelayan yang sudah terbiasa. Jadi kalau bicara tentang danau, bicara tentang angin, bicara tentang letak ikan, dia tahu persis, saudara. Dengan kepandaiannya, dia pasti mampu untuk menangkap ikan. Tetapi faktanya, ternyata Petrus semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di sini saya bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa kepandaian manusia itu terbukti tidak bisa diandalkan. Kepandaian manusia sehebat apapun, kalau dia sudah berhadapan dengan yang namanya kesialan atau berhadapan dengan energi-energi yang lain, kemampuan manusia itu selesai sampai di situ. Saya yakin Petrus pasti akan berpikir, ada apa dengan kondisi seperti sekarang?
Tidak biasa-biasanya saya menjala ikan, tidak mendapat apa-apa. Tetapi kali ini saya betul-betul merasa sial. Semalam-malaman, kalau saudara tahu nelayan itu kalau mencari ikan, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Siapa tahu nanti ada ombak besar, ya, perahunya tenggelam, dia bisa mati. Tetapi ternyata kepandaian manusia itu tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu saudara, pada pagi ini, jikalau saudara berhadapan dengan satu problem, satu masalah, satu beban yang sulit untuk bisa dipikirkan dengan manusia, hanya ada satu cara, andalkanlah Tuhan, masalahmu pasti selesai. Sekali lagi saya tekankan, jikalau engkau berhadapan dengan masalah yang tidak bisa ditangani dengan pola logika, jangan pakai logika, tapi andalkanlah Tuhan, andalkanlah Bapa Yahweh, dan percayalah masalahmu pasti selesai. Haleluya. Apapun masalah saudara, tidak usah takut. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu mengatasi segala rintangan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Haleluya. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 untuk saudara. Dan Yeshua berkata kepada mereka, tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu dan kamu akan mendapatkan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Perhatikan kata sejumlah besar, bukan ikan-ikan kecil, tapi ikan besar, saudara. Nah, coba sekarang kita renungkan sejenak di ayat 6 ini. Yeshua secara biologis dia bukanlah seorang nelayan. Dia adalah tukang kayu. Secara biologis putra Yusuf dan Maria. Tetapi saudara, Yeshua memberitahu kepada para ahli-ahli danau, yaitu Kefa atau Petrus, katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Coba sekarang kita renungkan secara hukum logika. Misalnya ini sebuah perahu, kemudian saya menebarkan jala di sebelah kiri. Sebelah kanan, apa sih bedanya menebarkan ke kiri dan ke kanan? Wong cuma jaraknya cuma sedikit, betul tidak saudara? Tetapi saya percaya kata-kata Yeshua yang mengatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, itu ada misteri ucapan yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa mujizat itu terjadi ketika Kefa atau Petrus tidak membantah. Dia bisa saja membantah, guru atau tuan, saya ini sudah semalam-malaman loh mencari ikan. Ini sudah pagi, sekarang kamu suruh saya menebarkan jala di sebelah kanan. Ya sekarang apa bedanya saya menebarkan ke kiri dan ke kanan? Sama juga kok, wong jaraknya cuman sepanjang perahu aja. Lalu bagaimana kalau saya tidak mendapatkannya? Tetapi saudara, di sini tidak pernah ada kata sanggahan dari Petrus. Begitu Yeshua berkata tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, Petrus lakukan. Dan kitab suci menulis bahwa Petrus mendapatkan sejumlah besar ikan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa yang disebut dengan menebarkan jala di sebelah kanan? Apa maksud kata kanan ini, saudara? Ternyata kata kanan ini mengandung sebuah misteri atau rahasia. Kita tentu melihat di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran,
Pasal 15 ayat 6 dan pasal 15 ayat 12 dikatakan demikian. Tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan dalam kekuatan. Tangan kananmu ya Yahweh melumatkan musuh. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Jadi kalau begitu saudara, kata kanan itu adalah sebuah ungkapan alegoris, ya, yang sering digunakan oleh orang Yahudi sebagai simbol kekuasaan. Nah, sekarang Petrus percaya atau tidak dengan ucapan Yesua? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Berarti kalau kamu mau mendengar kata-kataku, kuasaku akan bekerja dalam kehidupan mencari nafkahmu dan kamu akan diberkati. Saudaraku yang terkasih, pada waktu itu dengan penuh ketaatan Petrus menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Ingat, kata kanan itu simbol dari kemahakuasaan Tuhan. Kanan itu juga bicara tentang otoritas tertinggi. Ada beberapa ayat yang saya rasa perlu saya bacakan untuk saudara sekilas. Di dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan, oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasya, carilah hal-hal yang di atas di tempat Hamasya berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Ifrim 1 ayat 3, dia yang merupakan pancaran kemuliaan dan gambaran kesempurnaan dari hakikatnya, dan yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya, setelah mengerjakan penyucian dosa-dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha agung di tempat yang tinggi. Nah, kemudian di Ifrim 8 ayat 1, saya habiskan bacaan ini saja supaya saudara bisa memahami kata kanan itu. Dan kesimpulan atas hal-hal yang telah dibicarakan itu ialah kita mempunyai seorang imam besar yang sedemikian itu, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha agung di Syamayim. Ifrim 10:12, namun dia sesudah mempersembahkan satu korban karena dosa-dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selama-lamanya. Ifrim 12 ayat yang kedua, sambil memandang kepada Yesua penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya, dia telah memikul salib, maka dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Bapak Ibu yang terkasih, kata kanan itu menunjukkan otoritas. Kata kanan itu menunjukkan kuasa. Contoh, misalnya Richard adalah tangan kanannya presiden. Artinya apa saudara? Artinya adalah Richard ini memiliki kuasa yang sama dengan presiden, punya kekuasaan, punya kemampuan yang sama. Nah, di situ berarti bicara kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesua katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, dengan kata lain Yesua hendak berkata, jikalau engkau percaya akan kuasa Elohim, maka kamu akan mendapatkan sekalipun itu di luar logika. Ada banyak hari-hari terakhir ini orang sulit untuk mengatasi setiap tantangan, setiap masalah dengan logika. Mereka jadi lupa bahwa ada kuasa Bapa Yahweh yang memberikan pertolongan. Tetapi mereka selalu lari, frustrasi, dan berusaha untuk menghindar dari setiap masalah. Saya katakan di tengah-tengah kesulitan seperti apapun,
jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena ada kuasa Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yang akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang terkasih, jika engkau mencari nafkah, seperti di sini digambarkan, mencari ikan dengan kuasa Tuhan, saudara pasti akan berhasil. Ingat, pada saat itu murid-murid masih dalam suasana duka. Perasaan mereka bercampur aduk, saudara. Saudara mungkin pernah mengalami duka cita terhadap orang yang sangat saudara sayangi, harus meninggalkan hidup saudara selama-lamanya. Saudara pasti akan mengenang peristiwa-peristiwa yang sudah terlupakan, diingat kembali. Dalam kesedihan itu kadangkala orang nggak bisa mikir, saudara. Tetapi di sini ada sesuatu hal yang indah. Ketika Yeshua tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan kita mencari nafkah, yang digambarkan dalam cerita ini mencari ikan. Kita terkadang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, tapi tidak usah takut. Yeshua HaMashiach selalu menyertai engkau. Sekalipun dia tidak nampak oleh mata, tetapi dia bersama-sama denganmu. Ini yang harus kita miliki terlebih dahulu untuk kita bisa meraih suatu mujizat. Ayat 7, saya akan bacakan sekali lagi, saudara. Di ayat 7 ini dikatakan demikian. Lalu murid yang Yeshua kasihi itu berkata kepada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia telanjang dan dia menceburkan dirinya ke danau. Nah, sangat disayangkan saudara. Mereka mengakui itu Tuhan, tapi setelah mujizat itu muncul. Sangat jarang sekali orang mengakui bahwa sekalipun tidak melihat, namun aku percaya perjalanan hidupku akan selalu diwarnai dengan banyak mujizat. Kita tidak boleh melihat sekeliling, kita tidak boleh melihat keadaan. Sekali lagi, apapun tantangan saudara, pandanglah kepada Tuhan dan kuasa-Nya akan bekerja dalam hidupmu, bekerja dalam bisnismu, bekerja dalam kariermu, bekerja dalam seluruh kehidupanmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk Tuhan, kita bekerja seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan banyak sekali mujizat. Sehingga dikatakan di situ, ketika mereka mendapatkan 153 ekor ikan, saudara-saudara, tetapi jaringnya tidak koyak, saudara. Kata kunci ini ya, mereka dapat ikan banyak, tapi jalannya tidak koyak. Ada banyak orang yang mendapatkan mujizat, banyak berkat, tapi jalannya dalam tanda petik koyak, saudara. Saudara tidak bisa mengumpulkan uang dalam pundi-pundi saudara. Uang masuk, tapi uangnya itu keluar seperti air, saudara. Tidak mendapatkan apa-apa. Jaringnya koyak. Urusan rumah sakit lah, nanti ada perampokan lah, atau dicurangi orang. Itu kan jala yang terkoyak, betul tidak saudara? Tetapi percayalah, dengan kita mengikuti aturan dalam cerita ini, saudara akan mendapatkan banyak mujizat. Sehingga kita tidak perlu berbuat curang dalam kita bekerja. Amin. Saudara tentu tahu, orang Tionghoa
atau orang Chinese itu punya falsafah, saudara. Saya menyebut dengan istilah 3C. Ini rahasia sukses orang-orang Chinese dalam mencari nafkah. 3C itu apa? Yang pertama adalah Chengli, yang kedua adalah Cincai, yang ketiga adalah Cuan. Sekarang saya akan ulas satu-satu. Ini cara kerja yang benar sesuai firman Tuhan sehingga hidup saudara diberkati. Yang pertama adalah Chengli. Chengli itu artinya apa? Benar, enggak nipu saudara. Coba kalau saudara pergi ke pasar, beli gula 1 kilo. Ayo ditimbang kembali di rumah dengan timbangan yang benar. Tepat 1 kilo? Tidak, kurang setengah on. Bahkan ada yang 1 on kurangnya saudara. Ini kan enggak Chengli namanya, tapi Chengli saudara. Kerja yang seperti itu jangan harap ada mujizat Tuhan. Kerja harus yang Chengli, yang benar. Jangan berbuat curang. Kalau kita kerjanya saja sudah seperti itu kok berharap mujizat. Itu energi negatif itu. Jadi harus dengan kejujuran, itu baru kerja yang benar. Yang kemudian yang kedua yaitu cincai. Cincai itu artinya enggak hitung-hitungan, ya sudahlah terserah gitu ya. Misalnya kadangkala waktu dulu nih saya masih jadi bisnismen, saya buka toko, saya tahu saudara, kadangkala saya harus menghadapi pelanggan-pelanggan yang rewel. Saya pernah jualan alat-alat elektronik. Kadangkala saya menjual alat elektronik itu benar, tapi enggak berapa lama dikembalikan, dia bilang gini, "Bah, alatnya kok rusak." Loh, saya katakan ini alatnya betul, kok rusak bagaimana? Tapi dia ngeyel, "Ora, kalau begini." Nah, konsep kedua, cincai. Ya sudahlah, cincailah ya, enggak seberapa, sudah ganti saja yang baru, tes nih, sudah tak tes, benar ya? Ya awas loh, nanti tidak boleh dikembalikan, ini benar enggak? Sampai dia mengakui, iya, ya sudah, nih cincailah, daripada ribut, malah nanti toko kita jadi rusak saudara. Betul tidak? Ini prinsip orang Chinese dalam mencari nafkah, cincai. Ya, enggak rewel-rewelan. Daripada kita mempertahankan duit yang tidak seberapa, orang itu tidak lagi jadi pelanggan kita, malah dia ngomongnya di luar enggak enak, malah kita nanti jadi musuhan sama orang yang enggak seberapa. Coba saudara lihat di luar sana, ada calo-calo angkot saudara, yang di terminal, saya pernah baca di koran, saling bunuh-bunuhan hanya karena satu orang pelanggan, tarik-tarikan, aku dulu yang panggil, kok kamu ditarik, bunuh-bunuhan. Padahal duit enggak seberapa. Jadi kita harus pakai prinsip yang kedua yaitu cincai. Ya terserahlah. Ya. Kalau saya rugi di sini, saya percaya nanti Tuhan buka jalan melalui tempat yang lain, barang yang lain yang untungnya bisa lebih besar mungkin. Betul nggak saudara? Ya, jadi cincailah, sudah. Saya suka sering ngomong itu, terus cincailah. Ya nggak usah terlalu dipikirkan. Saya kalau beli di pasar sesuatu saudara, ini saya lihat di pasar Magelang ini memang agak aneh ya. Kalau saya pergi ke situ, saya beli apa-apa, kemudian saya tawar, ini boleh atau tidak? Dia bilang nggak boleh ya sudah, saya tinggal pergi. Nanti dipanggil saudara. Nanti setelah itu diajak tawar-menawar lagi. Saya punya prinsip, ya tidak. Saya tawar ini, kamu kasihkan, saya bayar, tidak saya tinggal pergi, saya cari yang lain. Ini saya lihat di Magelang ini cukup unik saudara. Nanti tawar dipanggil, nanti sudah dipanggil tawar-menawar, nggak boleh lagi, tinggal pergi, panggil lagi. Wah kalau saya sorry ya, nggak mau saudara. Saya berpikir nggak mau, saya cari yang lain. Jadi kita belajar hidup yang benar.
Kerja itu harus yang benar, ya. Enggak nipu, ya, enggak hitung-hitungan, cincai. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Yang ketiga yaitu apa? Cuan. Tahu cuan? Untung, saudara. Cuan itu untung. Artinya apa? Kalau kerja, ya sudahlah, untung sedikit enggak masalah, yang penting dapat untung. Jangan carinya cuan yang gede, saudara. Kalau saya berpikir untung sedikit enggak apa-apa, asal omsetnya banyak. Kalau omsetnya banyak, otomatis akan lebih banyak daripada kita cari untung yang gede, pembelinya enggak mungkin ada. Saya mau cerita, saudara. Di kota Magelang, saya enggak perlu tunjukkan tokonya, tapi di kota Magelang ini ada satu toko yang carinya cuan tuh gedenya minta ampun, saudara. Saya kapok beli di situ. Saya pernah membeli satu barang, ternyata ketika dicocokkan di tempat yang lain, harganya itu bisa 7 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat dari yang ada. Sama barangnya sama, saudara. Tapi saya nggak perlu sebutkan nama tokonya. Jadi orang belanja di situ memang lengkap, ya, apa-apa ada. Tapi orang kalau belanja di situ jadi kapok, karena ketika dia belanja di tempat lain, wah, lah kok ternyata kacanya banyak, bisa sampai 7 kali lipat. Wah, kapok saya belanja di situ. Akibatnya apa? Orang punya konsep udah ke tempat yang lain, itu merusak diri sendiri. Jadi lebih baik cuan sedikit gak apa-apa. Yang penting omsetnya banyak, orang akan senang belanja di tempat kita. Amin. Nah, itu konsep orang Cina, saudara. Tetapi saudara, orang Cina juga punya pantangan agar hidupnya selalu sukses, yaitu dengan 3C juga. C yang pertama yaitu ciu, yang kedua adalah cia, dan yang ketiga adalah cao. Saudara tahu ciu itu apa? Utang, saudara. Utang. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan kita menjadi orang yang tukang utang. Saya di tengah-tengah kesulitan di zaman dulu ketika saya melayani di Magelang pertama, sekalipun untuk beli sabun 1 batang saja saya tidak bisa, saya pantang utang sama jemaat. Apalagi minta. Saya bisa saja ngomong sama Ko Samuel, saya bilang, Koh, saya mau minta sabun atau utang sabun satu batang. Saya yakin dia bisa kasih 10 sama saya, tetapi saya tidak mau, saudara. Saya punya prinsip, saya pantang minta kepada manusia. Saya pantang utang. Nah, kalau utang itu kan nanti ditagih, ya nek bisa bayar. Kalau tidak bisa, gimana kalau nggak bisa? Kepahitan akhirnya. Saya pun punya prinsip, saya tidak mau ngutangi siapapun. Saya ada uang, saya kasih. Kalau tidak ada uang, saya akan ngomong tidak. Tapi jelas istilah tidak ada uang itu budget saya, ya, untuk ngasih, saudara. Program pemberian untuk orang lain. Sebab kalau saya ngutangi, nanti saya akan menunggu batas tempo, jatuh tempo. Biasanya orang utang itu tepat atau tidak? Kebanyakan itu enggak tepat, nanti timbul kepahitan, saudara. Lalu nanti muncul hati yang jahat, ngecap orang itu penipu, jadi kita sendiri yang cacat hatinya. Maka saya katakan, saya lebih suka saya ada uang saya kasih, tidak ada uang saya bilang tidak. Makanya itu yang dihindari oleh orang-orang Chinese, yaitu ciu atau utang. Yang kedua yaitu cia. Cia itu apa? Makan, saudara. Banyak orang yang hidup di dunia ini, begitu dia mendapatkan berkat, berkat itu dihabiskan untuk cia, untuk makan, saudara. Jadi hidup untuk makan. Wah, ini hidup yang kayak gini ini parah, saudara. Makan terus. Saya punya teman saya ini kalau makan itu bisa makan sate, itu bisa 60 tusuk, saudara.
Wah, ini kalau saya bilang bukan makan hidup untuk makan, bukan cuma ciak saja, tapi kiciak, saudara. Ya, tahu kiciak nggak? Celutak gitu loh. Apa itu celutak bahasa Magelangnya itu? Mangas, apalagi geragas. Ya, karena hidup untuk makan. Harusnya makan untuk hidup. Nah, ini prinsip ini harus kita ketahui. Kemudian yang berikutnya yaitu cao. Tahu cao? Lari, buron, saudara. Tidak bertanggung jawab jika menghadapi masalah. Nah, ini kan prinsip hidup yang tidak baik. Saudara ingin sukses? Praktekkan konsep ini. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara secara luar biasa. Jadi jangan sampai kita percaya kepada Tuhan ketika mujizatnya muncul, jangan. Tapi percayalah, sekalipun saudara sedang ada dalam problem dan tantangan, jangan takut. Kuasa Tuhan akan selalu menyertai hidup saudara. Haleluya. Sekarang berikutnya saudara, berapa jumlah ikan yang didapat oleh Petrus? Mari kita lihat di ayat yang ke-11. Ya, saya baca ulang ayat 11. Atau kita baca sama-sama. Ayo kita baca sama-sama. Ya, dengan suara yang keras. Sudah ketemu? Oke, ayo kita baca. 1, 2, 3. Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar 153 ekor, dan sekalipun demikian banyak jala itu tidak koyak. Saudara tahu kenapa jumlahnya kok 153? Kenapa tidak 200? Kenapa tidak 100? Kenapa tidak 154? Di sini sebetulnya bukan salah ngitung, tapi 153 ekor ini sebetulnya ada satu kata sandi, kata rahasia yang terkandung di dalamnya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dalam konsep Yunani akan selesai sampai di sini, nggak bisa masuk lebih dalam. Tapi kita bersyukur, saya ajak saudara untuk masuk ke pola Ibrani. Di mana pola Ibrani kita mengenal piktograf, kita mengenal angka gematria, kita mengenal huruf-huruf Ibrani. Tahukah saudara bahwa angka 153 itu membentuk sebuah huruf dalam bahasa Ibrani? Kita melihat bahwa pola Ibrani itu akan lebih dalam. Kalau saudara melihat kata Beni Ha Elohim, maka jumlah dari angka gematria tersebut adalah 153. Saya ambil contoh misalnya seperti Bet itu 2, Nun itu 50, Yod itu 10, He itu 5. Alef itu 1, Lamet itu 30, He itu 5, Yod itu 10, Mem 40. Coba saudara jumlah akan mendapatkan hasil 153. Nah, di sini membuktikan bahwa Yeshua itu adalah putra Elohim. Dia adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Jadi jumlah ikan itu mengandung suatu rahasia yang hanya bisa dipahami jika kita menggunakan pola pandang Ibrani. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada alasan untuk menolak Yeshua, karena dia adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih, orang bisa saja mengatakan bahwa Yeshua itu hanyalah manusia biasa. Ada juga yang mengatakan Yeshua itu tidak pernah ada, atau mengatakan ini dan itu, silahkan saja. Tetapi
kalau kita mempelajari lebih dalam, maka sangat jelas di situ bahwa angka 153 itu adalah bentukan dari huruf Beni Ha Elohim atau putra Elohim. Jadi Yeshua itu adalah putra Elohim. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita harus memahami melalui pola pandang Ibrani ini, maka kita akan melihat bahwa dia, Yeshua itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini adalah jumlah ikan yang mengandung satu rahasia yang hanya bisa dipahami jika kita menggunakan pola pandang Ibrani. Nah, sekarang coba kita perhatikan saudara, angka 153 itu adalah bilangan dari angka 1 sampai 17 akan berjumlah 153. Coba saudara tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ditambahkan 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, terus. Maka jumlahnya akan 153. Nah, ini ada berapa? Ada berapa? 17. 17 itu adalah bilangan yang menggambarkan kesempurnaan Torah. Di mana? Karena 10 itu mewakili Torah. Torah itu ada 10 aturan. Ya. The 10 Commandments, 10 perintah Elohim. Sedangkan 7 itu adalah angka sempurna atau penundukan diri. Kitab Beresit menyebut nama Yahweh sebanyak 153. Nah, kata 7 yang disebut sempurna itu adalah, saudara lihat ini peristiwa apa? Menghancurkan tembok Yeriko. Mereka mengelilingi berapa kali? Hari terakhir berapa kali? 7 kali. Kemudian Naaman jebur ke sungai Yordan sampai penyakit kustanya sembuh berapa kali? 7 kali. Kemudian kaki Dian Menorah ada berapa? 7 cabangnya. Kemudian perayaan hari raya ada 7 hari raya. Jadi angka 7 itu adalah simbol dari kesempurnaan, saudara. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang anti Torah, itu saya katakan apalagi pendeta, wah itu jahat banget saudara. Jahat sekali. Kenapa? Karena Torah ini Yesua saja tidak berani mengubah. Paulus saja tidak berani mengubah. Tetapi pendeta-pendeta Kristen dengan sombongnya, konsepnya dirubah. Torah tidak berlaku karena sekarang hukum kasih karunia. Saya mau tanya, Yesua bikin buku apa? Yesua selalu merujuk kepada Torah. Ingat, ketika Yesua hidup di dunia ini, belum ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanan, Maaseslihim, belum ada, saudara. Selalu Yesua merujuk kepada Torah. Nah, jadi angka 153 adalah gambaran dari kesempurnaan Torah. Kemudian, coba kita lihat. Yesua disalibkan pada hari Pesah, yakni hari yang ke-14 di bulan Nisan, dan bangkit 3 hari kemudian atau hari yang ke-17. Jumlahkan 1 sampai dengan 17 sama dengan 153. Tadi kita sudah melihat. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Ayo, tolong jawab. Ini sebuah kebetulan? Tidak, saudara. Para ahli teolog itu berusaha untuk menyelidiki ratusan tahun. Mereka tidak bisa menemukan selama pola pandang mereka ada pada konsep Yunani.
Tapi kalau kita masuk pada konsep Ibrani, maka kita akan tahu lebih dalam. Nah, ini dia. Jadi secara rahasia, Yesua sedang menunjukkan identitasnya, bahwa dia itu adalah Yahweh sendiri. Amin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, kalau saudara mendapatkan ikan sebanyak itu, mau buat apa? Saya mau tanya sekarang untuk Petra, kalau kamu dapat ikan sebanyak itu, kamu mau buat apa ikan itu? Ayo, apa? Bagi ke siapa? Wah, dibagikan banyak orang. Kalau Obed mau kasihin apa? Buat apa itu ikan kayak gitu banyaknya? Apa? Dijual. Wah, dijual. Ada lagi yang mau kasih Ihun? Kira-kira kalau dapat ikan kayak gitu banyak mau buat apa? Apa? Dibagiin tetangga. Bu Said? Dibagikan tetangga. Kenapa tidak ada satupun yang berpikir kembalikan perpuluhan untuk Tuhan? Betul tidak saya ngomong ini, saudara? Iya toh? Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara. 153, 1 plus 5 plus 3 dapatnya berapa? 9. Nah, ini angka perpuluhan, saudara. Kenapa kita nggak pernah mikir di situ? Artinya apa? Kalau saudara mendapatkan banyak berkat, mendapatkan keuntungan, nggak usah pikir ngasih orang dulu, tapi pikirkanlah kembalikan dulu yang menjadi milik Tuhan. Karena itu kemahakuasaan Tuhan 153, 1 plus 5 plus 3 sama dengan 9. Nah 9 itu berarti berapa? Perpuluhan, betul nggak saudara? Karena saudara mengembalikan persepuluhan, berarti saudara mendapatkan angka yang utuh. Karena berapapun kalau dikalikan 9, mesti dapatnya 9. 9 kali 2 berapa? 18, 1 plus 8, 9. 9 kali 5 berapa? 45, 4 plus 5 berapa? 9. 9 kali 3 berapa? 27. 2 plus 7 berapa? 9. Utuh angkanya saudara. Itu angka mujizat. Kenapa begitu banyak kendala dalam bisnis? Karena saudara lupa untuk mengembalikan perpuluhan. Tetapi kembalikan di tempat yang tepat. Di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 11 sampai 14, kembalikan di tempat di mana nama Yahweh itu dimuliakan. Tetapi banyak pendeta-pendeta yang menolak Torah tetapi menerima perpuluhan. Ini kan jahat banget saudara. Betul tidak saudara? Perpuluhan itu kan Torah. Aturannya ditolak, duitnya diterima. Ini jahat ini. Harusnya Torahnya diterima. Jangan mencuri, itu Torah. Jangan membunuh, itu Torah. Aturan itu ditolak. Tetapi duitnya diterima, ini kan enggak fair namanya. Ya, jadi sekali lagi 153 ini simbol dari perpuluhan, karena 1 plus 5 plus 3 sama dengan 9. Saya tidak akan cerita tentang hal perpuluhan saudara. Kenapa? Karena saya sudah menyampaikannya dulu. Ya. Nanti salah-salah orang dengar, wah Pak Lukas kurangan duit iki. Wah repot kalau begitu saudara ya. Oke, sekarang kita lanjut. 153 itu apabila berada di huruf Ibrani akan membentuk huruf Alef, He, dan Gimel. Oh, lupa ya, Gimel. Ya, artinya apa ini? Tuhan memberikan kemajuan dalam usaha kita. Ini kalau dibunyikan, ya
punya filosofi Tuhan memberikan kemajuan dalam setiap usaha kita. Kenapa? Nah, karena Alef itu Tuhan, He itu memberikan, Gimel itu kemajuan dalam setiap usaha kita. Ayo kita buktikan. Alef, Alef ini artinya adalah Esa, Ehad, divine atau sesuatu yang ilahi. Nah, Alef itu artinya Yahweh penguasa langit dan bumi. Dia menciptakan semuanya sampai hari ke-6. Ingat, Alef itu adalah gabungan dari huruf Yod dan huruf Waw. Yod di atas, Yod di bawah. Yod itu adalah bicara tentang Yahweh. Ya, Yod itu memiliki kedalaman hingga 50 kata. Yang kita lihat yang berikutnya adalah He. He itu gabungan antara memberi dan menerima. He, ya itu hineni, aku ada di sini. Hayah itu dalam bentuk past tense, hoveh dalam bentuk present, hiyah dalam bentuk future. Dia selalu ada, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang atas hidup saudara. Jadi dengan saudara mengembalikan persepuluhan di tempat yang tepat, sesuai dengan kitab Devarim tadi, maka Tuhan itu menjamin hidup usahamu akan diberkati sangat luar biasa. Dan yang berikutnya yang terakhir yaitu Gimel. Gimel ini adalah simbol kaki yang sedang berjalan. Dan ini bicara tentang progress, movement, atau bergerak maju. Gimel itu artinya onta. Gamal itu onta, saudara. Ya. Camel, bahasa Inggris, itu onta. Nah, Gimel itu bentuknya adalah kaki yang sedang berjalan. Artinya apa? Onta itu adalah binatang yang tahan dalam menghadapi cuaca yang panas terik. Sekalipun perjalanannya jauh tanpa minum, tapi dia bisa bertahan. Artinya apa? Artinya adalah usahamu akan selalu dalam keadaan tetap bertahan. Seperti kata firman Tuhan, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tapi hal itu tidak akan menimpa engkau karena engkau hanya akan melihatnya saja. Amin. Saudara cuma nonton orang-orang yang jatuh bergelimpangan, usahanya gulung tikar, cuma nonton. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan bagi setiap orang yang mengembalikan persepuluhan di tempat yang benar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dunia sekarang sedang ada dalam kondisi resesi yang besar-besaran. Tapi percayalah, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Dia akan selalu melindungi kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara semuanya. Haleluya.